Selamat suara deh. Oh, mohon maaf, ternyata saya belum nyalakan mic saya. Oke, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon maaf tadi lupa menyalakan mic saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memasuki ke materi, mungkin teman-teman bisa tolong dinyalakan webcamnya untuk dokumentasi. Sebentar, nanti boleh off cam lagi. Yo, ada yang mau on cam lagi gak? Waalaikumsalam wabarakatuh, Bapak. Yuk, yang mau on cam lagi silahkan. Bisa, Pak. Oke, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap jiwa. Oke, pembahasan. Sebelum masuk ke materi pada... Oh, sebentar. Saya izin matikan webcamnya. Silakan kalau teman-teman ingin mematikan webcamnya karena ini agar suaranya tidak terputus-putus juga. Oke, saya mulai. Sebelum saya masuk ke materi pada webinar pada siang hari ini, izinkan saya melakukan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Abdul Rahman. Saya mahasiswa dari Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo, Madura. Saat ini saya mengambil MSIB di PT Bisa Artifisial Indonesia, jadi studi independen bersertifikat. Teman-teman bisa menghubungi saya di nomor WhatsApp ini atau bisa follow Instagram saya kalau berminat. Kalau enggak apa-apa. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Pertama ini kita akan masuk ke pengenalan terhadap cloud computing. Kira-kira cloud computing itu seperti apa?
Mungkin sebagian teman-teman di sini sudah tidak asing ya dengan istilah cloud computing ini. Tapi terkadang kita itu kan masih bingung bedanya antara internet dengan cloud itu sendiri. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan seperti apa cloud computing tersebut. Kalau kita coba melihat histori atau ke belakang atau masa lalu ya, ketika kita atau sebuah perusahaan ingin membuat sebuah aplikasi atau ingin mengembangkan sebuah jaringan, maka yang disediakan oleh kita, saya belum share screen ya. Belum, Pak, belum. Walah, maaf, maaf gak sadar guys. Sorry, sorry. Maaf lupa. Udah kelihatan belum? Udah. Oke, mantap jiwa, mempesona. Oke, nah masa ulang lagi. Yalah ulang nggak apa-apa. Oke, saya ulang lagi. Mungkin kalau dari perkenalan teman-teman sudah dengar sendiri. Saya Abdul Rahman, saya dari Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Teman-teman bisa menghubungi saya di WhatsApp ini atau di Instagram ini. Langsung masuk ke materi saja. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, mungkin teman-teman di sini masih asing terkait perbedaan antara internet dengan cloud itu sendiri. Nah, kalau kita melihat ke belakang atau histori-histori sebelumnya, kita itu atau sebuah perusahaan kalau ingin mengembangkan sebuah jaringan, maka yang perlu disediakan oleh kita atau sebuah perusahaan tersebut adalah sebuah server pastinya, ataupun sebuah storage atau penyimpanan ya yang terdapat di dalam perusahaan tersebut atau yang kita kenal dengan on-premise atau tradisional IT. Cuman kan masalahnya terdapat beberapa kendala ya kalau kita menggunakan tradisional IT tersebut. Kendalanya cukup banyak seperti dalam segi biaya dan juga efisiensi tenaga atau daya. Contoh, misalkan untuk sebuah server, berarti perusahaan tersebut harus menyediakan space atau ruangan yang besar dan harus mengikuti syarat-syarat sebuah ruangan server. Misalkan, untuk membangun sebuah server kan harus ada AC-nya gitu untuk pendinginnya karena server itu kan pastinya cukup panas lah ya. Kemudian harus ada ventilasi udaranya dan lainnya. Kemudian belum lagi kita harus mengeluarkan uang untuk membeli server itu sendiri. Kemudian membeli raknya, memberi storage seperti SSD atau lainnya, kemudian RAM, prosesor, dan lain-lain. Kemudian belum lagi kalau ada kerusakan, pastinya perusahaan itu sendiri akan menanggungnya. Kita harus beli RAM baru, kita harus membeli storage baru, dan seterusnya. Akhirnya biaya untuk maintenance dari server tersebut pastinya sangat tinggi. Kemudian untuk masalah yang kedua adalah dari segi efisiensi energi atau daya. Coba bayangin aja kalau sebuah server itu harus sebuah server on premise ya, itu harus online 24 jam per 7. Maka listrik yang harus dibayarkan itu pastinya akan meningkat tiap bulannya.
Belum lagi untuk membayar biaya AC-nya. Maka tentunya perusahaan tersebut harus membayar biaya tagihan listrik per bulannya itu sangat tinggi. Itu kalau pakai token listrik itu udah berapa? Kalau misalkan harus online 24 jam servernya. Bayangin aja. Nah, akhirnya dari keresahan-keresahan tersebutlah muncul sebuah teknologi baru yang disebut dengan cloud computing. Jadi cloud computing ini diciptakan semata-mata agar sebuah perusahaan dapat menekan biaya operasional atau memaintenance dan juga mengurangi biaya listrik per bulan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya saya akan masuk ke slide yang kedua, yakni terkait definisi dari cloud itu sendiri. Kalau kita coba artikan cloud computing itu apa? Di sini disebutkan bahwa cloud computing itu merupakan metode penyampaian berbagai layanan dan sumber daya komputasi melalui internet. Nah, sumber daya yang dimaksudkan di sini ada banyak jenisnya ya, teman-teman. Seperti aplikasi penyimpanan data, server, database, jaringan, dan lain sebagainya. Kemudian di sini disebutkan bahwa penyampaian melalui internet. Ini dalam artian apapun yang kita akses dari internet itu selalu berkaitan dengan cloud computing. Ini apapun ini termasuk ketika kita buka sosial media seperti Instagram. Ketika kita membuka Instagram, ini berarti kita sedang mengakses secara tidak langsung kita berkomunikasi dengan servernya Instagram. Ataupun ketika kita melakukan pencarian di Google, itu berarti kita berkomunikasi dengan servernya Google. Begitu pula dengan ChatGPT dan dari OpenAI kalau ChatGPT. Kemudian di sini disebutkan daripada menyimpan banyak file di hard drive atau penyimpanan lokal di komputer atau handphone, penyimpanan berbasis cloud memungkinkan Anda menyimpan file selama Anda memiliki akses internet. Jadi di sini sudah jelas ya teman-teman. Kalau kita melakukan penyimpanan data di flash disk atau di handphone atau di laptop kita, misalkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti hard disknya hilang atau laptop hilang atau terkena banjir atau apalah, itu kan data yang kita miliki di dalam hard drive tersebut hilang pastinya. Berbeda kalau kita melakukan penyimpanan di cloud. Jadi data yang kita simpan tersebut tidak mungkin hilang selama kita ingatlah sandinya. Misalkan kita upload data kita di Google Drive, itu salah satu contoh cloud computing. Atau di Terabox dan teman-temannya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa dinamakan cloud computing. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya kenapa dinamakan cloud atau awan. Sebenarnya dinamakan cloud ini karena informasi diakses secara remote atau awan atau ruangan virtual lah atau cloud. Jadi perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan cloud ini memungkinkan para usernya atau para penggunanya menyimpan file dan aplikasi dari server dari jarak jauh.
Jadi dinamakan cloud ini bukan berarti server dari cloud tersebut berada di atas awan atau di atas langit ya. Jadi dinamakan cloud ini karena pengaksesannya secara remote. Jadi sebenarnya server fisiknya atau bentuk fisik dari cloud itu ada seperti pada gambar ini. Terdapat beberapa server rak-rak rak-rak ini sebenarnya kabel dan lain sebagainya. Mungkin ketika kita melakukan kita menggunakan layanan cloud computing seperti Azure, Microsoft, Azure dari Microsoft ataupun AWS atau Huawei Cloud. Ini mungkin bentuk servernya seperti yang ada di gambar ini. Ya kurang lebih seperti inilah. Jadi dinamakan cloud ini semata-mata karena bisa diakses dari jarak jauh. Jadi kita tidak perlu berada di tempat tertentu untuk bisa mengakses data kita atau mengakses server tersebut. Jadi misalkan sekarang ketika tidak perlu ke tempat tertentu untuk bisa membuka aplikasi Spotify tersebut. Jadi selama kita semua punya jaringan internet, kita bisa membuka aplikasi Spotify. Ya, contohnya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, deployment model dari cloud computing. Sini terdapat 3 jenis untuk deployment model dari cloud computing ini. Yang pertama ada public cloud. Public cloud ini biasanya dibangun oleh penyedia layanan cloud. Penyedia layanan bertanggung jawab atas perangkat keras dan manajemen komputasi awan. Pengguna akhirnya tidak perlu membeli sumber daya atau layanan cloud computing. Nah, ini bisa saya contohkan. Ini dinamakan public cloud, saya rasa sebenarnya sudah jelas ya. Karena namanya public itu berarti semua orang bisa mengakses cloud tersebut. Di sini saya misalkan di sebuah rumah sakit terdapat sebuah website. Website ini bisa digunakan oleh bisa digunakan oleh pasien yang ingin melakukan janji dengan dokter. Nah, si pasien ini kan pastinya bisa mengakses website dari rumah sakit tersebut tanpa perlu melakukan penginstalan aplikasi-aplikasi tambahan. Karena jaringan di website rumah sakit tersebut tidak terbatas atau tidak dibatasi oleh firewall. Jadi pasien bisa langsung melakukan janji dengan dokter tanpa menggunakan VPN lah kasarnya. Kemudian yang kedua jenis deployment modelnya ada private cloud. Ini dijelaskan adalah infrastruktur cloud yang dioperasikan semata-mata untuk organisasi tunggal. Semua data private cloud disimpan dalam organisasi data center. Upaya untuk mengakses data tersebut akan dikontrol oleh firewall masuk yang diterapkan untuk pusat data. Nah, di sini saya contohkan mungkin tetap di rumah sakit tadi, namun tidak terdapat website yang bisa diakses secara publik. Ya mungkin di rumah sakit tersebut memiliki sebuah website, namun hanya khusus untuk karyawan atau dokternya saja. Jadi untuk mengakses website tersebut dibutuhkan penginstalan VPN khusus lah untuk bisa mengakses atau masuk ke jaringan website tersebut. Jadi kalau kita sebagai orang luar ingin mengakses website dari rumah sakit tersebut,
kita tidak bisa mengaksesnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena selanjutnya terkait hybrid cloud. Hybrid cloud ini merupakan campuran atau perpaduan dari public cloud dengan private cloud ini. Jadi kalau di rumah sakit itu tadi terdapat website yang bisa digunakan oleh pasien untuk melakukan janji dengan dokter, juga terdapat private cloud, yakni website yang khusus untuk karyawannya saja, yang mungkin terdapat data-data pribadi dari rumah sakit tersebut. Oke, berikutnya saya akan membahas terkait service model atau layanan, model layanan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk tradisional IT, yang perlu diatur oleh user itu ada cukup banyak ya, mulai dari aplikasi, data, rantai, middleware, OS, virtualisasi, server. Server ini perlu diatur secara fisik, perlu menyediakan ruangannya gitu. Kalau kita menggunakan tradisional IT. Namun sekarang kita tidak perlu ribet untuk melakukan semua ini, karena sekarang sudah ada teknologi yang namanya cloud computing. Jadi salah satu layanan yang ada di cloud computing itu ada IaaS, yakni menyediakan infrastruktur komputasi virtual melalui internet. Ini kasarannya, jadi kita itu bisa mengakses komputer virtual melalui komputer kita. Jadi dengan itu kita tidak perlu memikirkan servernya, kita tidak perlu memikirkan biaya listrik untuk server, kita tidak perlu memikirkan jaringannya karena cloud computing ini sudah pastinya selalu online. Kemudian storage, penyimpanannya kita bisa memilih sendiri sesuai dengan budget kita. Jadi kita hanya perlu fokus pada aplikasi, data, runtime. Ini kita bisa melakukan penginstalan runtime seperti Python, Node.js, Golang, dan sebagainya. Atau OS-nya, ini untuk OS-nya pun kita tidak perlu melakukan penginstalan atau kita membeli CD-nya secara langsung. Karena untuk OS-nya ini kita sudah bisa memilihnya. Mungkin untuk IaaS ini saya akan sedikit menunjukkan salah satu contoh platform yang menyediakan IaaS ini, infrastruktur as a service. Ini salah satu contoh layanan atau vendor yang menggunakan jasa IaaS ini adalah Huawei Cloud. Sebenarnya ada banyak contoh vendor yang menyediakan Huawei Cloud. Namun sini saya akan menggunakan sebenarnya banyak vendor yang menyediakan cloud IaaS ini. Namun saya akan menggunakan Huawei. Ini kalau teman-teman ingin membuat sebuah server di Huawei Cloud, teman-teman tinggal pilih by ECS Elastic Cloud Server. Ini teman-teman bisa dengan mudah memilihnya. Mulai dari ini kita bisa memilih regional atau negara tempat server yang kita pilih. Ini bisa banyak pilihannya, ada Jakarta, Singapura, dan sebagainya. Kemudian metode pembayarannya kita bisa memilih bulanan atau tahunan. Kemudian kita bisa memilih pay per user atau membayar sesuai penggunaan kita atau spot pricing. Spot pricing ini mirip seperti pay per user, namun terdapat diskon di sana. Kemudian kita bisa milih CPU-nya, versinya mau berapa core CPU-nya. Kemudian kita bisa mengatur
generasinya mau generasi keberapa. Ini bisa untuk kemudian kita juga bisa memilih image-nya, OS-nya. Kita bisa milih Ubuntu, Windows atau gak ada Windows di Huawei. Ubuntu, Debian dan lainnya. Coba pilih Ubuntu. Kemudian kita bisa memilih versi dari cloud itu sendiri dan sebagainya. Pilih yang terbaru. Ya, di sini kita bisa mengatur untuk networknya atau jaringannya. Di sini sudah otomatis dari sananya ya. Kemudian untuk bandwidth-nya kita bisa milih juga. Bandwidth-nya bisa kita custom mau berapapun sesuai kebutuhan saja. Dan next. Nah, di sini kita bisa mengatur untuk nama server kita dengan deskripsi. Kemudian kita bisa memilih metode login kita, bisa menggunakan password atau apapun. Ini kita bisa coba menggunakan password ya. Username root, password bisa kita atur. Dan kita bisa konfirmasi untuk melakukan pembayaran. Namun di sini saya tidak melakukan pembayaran karena saya tidak punya kartu kredit. Namun saya akan langsung mencontohkan ketika berhasil dilakukan pembayaran. Saya punya cloud yang sudah dipersiapkan oleh pihak BCI untuk dimanfaatkan. Ini saya akan coba login ke cloud yang sudah disediakan ini. Untuk login ke cloud kita bisa menggunakan SSH, kita bisa mengaksesnya secara remote. Kita bisa buka CMD. Kemudian untuk mengakses cloud yang sudah dibuat, kita bisa ketikkan SSH. Kasih username-nya, root, dan add IP-nya. Dan enter dan masukkan passwordnya. Ini passwordnya tidak terlihat namun sudah saya ketikkan ya. Enter. Nah, ini bisa terlihat tampilan dari contoh IaaS, infrastruktur as a service, milik Huawei Cloud. Di sini kita bisa mengakses komputer yang sudah disewa secara remote, secara jarak jauh. Kita bisa melakukan apapun di komputer ini. Kita bisa membuat dokumen baru atau kita bisa membuat dokumen baru dengan perintah dokumen. Coba kita tampilkan. Sudah terlihat dokumen yang folder dokumen yang sudah kita buat tadi. Ada di sini. Kita bisa masuk ke dokumen tersebut dengan perintah cd. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya tidak akan bahas banyak mengenai perintah dasar Linux ini karena webinar pada kali ini membahas tentang cloud computing, bukan tentang perintah dasar Linux-nya. Saya tutup saja. Oke. Selanjutnya, selain IaaS terdapat PaaS atau Platform as a Service. Ubuntu mahal Pak? Enggak kok, murah. Malah mining. Oke, PaaS salah satu contoh. PaaS ini menyediakan platform untuk pengembangan, pengujian, dan penyebaran aplikasi. Nah, kalau kita menggunakan layanan PaaS ini, kita sebagai user itu
bisa fokus ke pengembangan aplikasi dan datanya saja. Jadi kita tidak perlu memikirkan runtime-nya, kita tidak perlu melakukan penginstalan Python, Node.js, Golang atau sebagainya. Kita tidak perlu mikirin OS-nya. Apalagi servernya ini sudah tersedia pastinya oleh platform vendor penyedia cloud computingnya. Kemudian dari penyimpanannya, kita juga tidak perlu memikirkannya selama kita sudah menyewa cloud tersebut. Jadi kita hanya perlu kita memiliki aplikasi, kita ingin menghostingnya, jadi kita bisa langsung menguploadnya di layanan PAS ini. Salah satu contoh layanan PAS ini adalah ada Heroku. Teman-teman bisa mencarinya di ini. Ini Heroku. Ini adalah salah satu contoh PAS. Bisa login. Kemudian salah satu contoh lain ada hosting cPanel yang menyediakan layanan hosting. Itu adalah contoh dari layanan cloud PAS. Kemudian selanjutnya ada SAS atau kalau SAS ini menyediakan aplikasi perangkat lunak melalui internet. Nah, kita tidak perlu memikirkan semuanya ini karena ini diurus oleh perusahaan atau penyedia cloud-nya itu. Salah satu contoh platform SAS itu seperti YouTube Premium itu. Kemudian ada Flick, kemudian ada Google Drive, itu contoh SAS juga. Kemudian ada banyak lah. Dan banyak lainnya. Mohon maaf terjadi gangguan di jaringan saya tadi. Oke, udah kelihatan lagi. Kemudian berikutnya terkait mana tadi? Hilang. Ini buruk sekali. Transformasi on-premise model ke cloud model. Ini bisa terlihat kalau dari segi aplikasi itu kalau cloud modelnya itu SAS, kalau dari segi pengembangan platform itu lebih ke PAS, kalau server lebih ke IAS seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian selanjutnya saya akan membahas terkait manfaat cloud computing dalam perjalanan digital kita. Yang pertama dari segi skalabilitas, kita dapat dengan mudah menyesuaikan kapasitas penyimpanan dan komputasi sesuai dengan kebutuhan tanpa investasi awal yang besar. Di sana terdapat pilihan mulai dari storage, penyimpanan RAM, CPU. Di sini kan sudah bisa kita pilih sesuai kebutuhan kita. Dan juga kita bisa melakukan pembayaran atau pay-as-you-go ini. Kita bisa melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang kita gunakan. Jadi kita tidak perlu buang-buang uang di awal. Kemudian selanjutnya dari segi fleksibilitas, bahan presentasi yang kita buat tidak perlu kita simpan di hard disk yang akan memakan ruang space. Ini sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet membawa flash disk lagi kalau kita menggunakan cloud computing. Kita bisa mengupload datanya langsung ke screen-nya mati. Jaringan saya bermasalah.
Oke, kalau dengan apa tadi? Fleksibilitas. Oke. Kalau dengan cloud computing kita tidak perlu ribet lagi membawa flash disk untuk apa? Mungkin menyimpan file skripsi kita. Jadi kita hanya perlu menguploadnya ke apa Google Drive gitu contohnya. Kalau kita membutuhkan sewaktu-waktu kita bisa download juga di Google Drive. Jadi lebih fleksibel lah kalau dengan cloud computing. Kemudian selanjutnya dari segi keamanan data, layanan cloud ini dilengkapi dengan tingkat keamanan yang tinggi, termasuk enkripsi Hah? data, firewall, proteksi terhadap Data serangan cyber. Nah, nyala nih GitHub. dari segi keamanan data, jika dibandingkan kita membangun server secara pribadi, atau jelas lebih terjamin keamanan datanya jika kita menggunakan cloud. Karena dengan cloud computing, penyedia cloud ini kita pilih saja yang halo, tes tes, apa suara saja sudah terdengar? Tes. Oke, mohon maaf tadi jaringan saya pakai wifi, pakai hotspot adik saya ternyata. Gak sadar. Oke, maaf AFK bentar tadi. Oke, kita lanjut. Kalau dari segi keamanan data tadi, udah share screen belum? Udah. Kalau dari segi keamanan data kan sudah pastinya lebih terjamin kalau kita menggunakan cloud. Kalau kita pakai apa server secara fisik seperti itu, kan resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan cloud. Selanjutnya dari segi manfaat ekonomis, dengan model pay as you go, kita bisa membayar layanan yang digunakanmu. Oke. Model pay as you go ini kita bisa membayar layanan apa yang kita gunakan. Misalkan contoh, kita berlangganan niatnya sebulan menggunakan cloud computing. Nah, ternyata di pertengahan jalan atau di hari ke-15 kita tidak membutuhkan lagi cloud computing. Jadi kita bisa langsung menghentikan subscribe atau langganan ke cloud computing tersebut di hari ke-15 tersebut. Kita bisa berhenti di hari tersebut dan kita bisa hanya membayar ya setengah saja karena kita hanya berhenti di hari ke-15 tersebut. Berikutnya kekurangan dari cloud computing. Di balik semua kelebihan-kelebihan tadi, tentunya ada kekurangan yang ada di cloud computing ini. Nah, salah satu kekurangan yang paling fatal itu adalah internet. Karena kalau salah satu syarat untuk bisa mengakses cloud computing itu adalah internet.
Sementara tidak di semua tempat di Indonesia ini memiliki akses internet yang stabil. Jadi internet ini bisa jadi hambatan lah ya untuk penggunaan cloud computing. Mungkin bagi teman-teman yang masih di daerahnya kekurangan jaringan atau sinyalnya agak stabil internetnya atau paketannya lagi habis, itu kan kita nggak bisa mengakses cloud computing. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Sini teman-teman bisa lihat ya di share screen, bisa teman-teman simpulkan sendiri sebenarnya dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin itu saja yang penjelasan dari webinar saya pada siang hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan apa yang sudah saya jelaskan. Silakan teman-teman bisa bertanya atau on mic langsung. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Oh, ini sudah angkat tangan siapa ini? Bahtiar dan Fatoni Virus. Silakan Mas Bahtiar. Dinyalakan mic-nya terlebih dahulu. Tes. Oke. Apakah sudah terdengar? Sudah, silakan. Baik, sebenarnya terima kasih kesempatannya Pak Rohman. Oke, Nah, tadi Pak. sudah dijelaskan mengenai cloud computing ya. Nah, pada zaman sekarang sangat banyak ancaman cyber yang mengintai kita. Meskipun cloud computing diklaim mempunyai keamanan data yang tinggi, tidak menutup kemungkinan kita akan terkena serangan cyber. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara pencegahan kita sebagai pengguna layanan cloud agar tidak terkena serangan cyber tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Mungkin saya jawab dulu untuk pertanyaan dari Mas Bahtiar ini ya. Pertanyaannya tadi terkait keamanan data. Keamanan yang mungkin terjadi serangan cyber kalau kita menggunakan cloud. Itu sebenarnya memang bisa saja terjadi. Tapi sebenarnya untuk urusan keamanan cloud ini sudah menjadi tanggung jawab penyedia layanan cloud computing tersebut. Jadi kalau kita ingin data kita aman dari serangan oknum yang tidak bertanggung jawab gitu atau serangan cyber, itu yang harus kita perhatikan itu dalam pemilihan penyedia cloud-nya. Misalkan kita bisa memilih vendor-vendor yang terpercaya, yang reputasinya sudah baik. Kemudian dalam keamanan dan kepatuhan terhadap standar keamanan nasional mungkin sudah terpenuhi gitu. Kemudian berikutnya autentikasi yang kuat. Kita mungkin bisa menerapkan verifikasi 2 faktor atau penggunaan kata sandi yang kompleks seperti penggunaan angka, dan simbol-simbol khusus untuk mengakses ke cloud kita agar keamanannya lebih terjaga dan mencegah serangan. Kemudian yang dapat kita lakukan itu untuk mencegah serangan, kita bisa melakukan pemantauan aktivitas. Ini kita bisa melakukan pemantauan aktivitas secara rutin lah. Kalau ada aktivitas mencurigakan, segera kita kita tangani. Misalkan di sini kalau di cloud itu sendiri kita bisa memantau aktivitas login yang orang-orang yang mencoba login ke cloud kita. Nih, mungkin saya tunjukkan
Nah, tadi kita buka dulu cloud yang kita miliki tadi. Kita login dulu. Root. Add IP-nya tadi. Nah, ini kita bisa melakukan pemantauan seperti apa? Orang-orang yang mencoba login ke cloud kita bisa menggunakan perintah cat. Cat ini untuk menampilkan garing var garing log. Nah, dengan perintah ini kita bisa melihat orang-orang yang sudah login atau mencoba login ke cloud kita. Nah, ini banyak sekali, saya hentikan dulu. Nah, ini bisa terlihat terdapat beberapa orang yang mencoba login ke server kita. Ini terlihat violet karena passwordnya salah, dan ini waktu pengisian passwordnya sudah habis dari IP itu. Aku belum share screen. Bentar. Sorry, lupa. Saya share screen dulu. Maaf guys, lupa. Oke, sudah terlihat ya? Ya, anggap saja udah. Ini bisa saya contohkan lagi. Kita login ke ini. Login ke cloud yang kita miliki melalui SSH seperti tadi, menggunakan cmd bisa. Kemudian kita menggunakan perintah ini, cat var garing logout. Kita bisa enter. Kemudian terlihat beberapa user yang mencoba untuk login ke SSH kita. Sini ada beberapa user yang salah password, ada yang ini ada yang koneksi terputus atau sudah logout dari cloud yang kita buat. Kemudian kita juga bisa untuk melacak IP dari ini user yang salah password ini. Kita bisa menggunakan perintah curl. Itulah intinya. Kemudian kita menggunakan tools site yang bisa melacak IP TPS garing IP info. Masukkan ini IP-nya, contoh IP-nya. Kita pakai yang ini aja. 180 titik 8.232, kemudian enter. Nah, ini terlihat user atau IP dari orang yang mencoba mengakses cloud kita yang gagal karena salah password. Itu berasal dari kota Nanjing, region Jiangsu, country CN, ini kode negara Cina ya. Dengan koordinat lokasinya ini, dan ini untuk postal kodenya. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian kalau selain pemantauan aktivitas dari cloud tersebut, kita bisa juga pembaruan secara rutin agar cloud kita selalu terupdate sehingga kita bisa mencegah serangan-serangan yang tidak diinginkan. Mungkin itu jawaban yang dapat saya berikan, semoga dapat menjawab. Untuk Mas Bahtiar, apa bisa diterima? Ya, nggak ada jawaban. Saya harap bisa diterima ya. Oke, selanjutnya yang ingin bertanya lagi, ini siapa ini yang ketangan lagi? Muhlis Ainur Rahman.
Apa? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Untuk Mas Muhlis Ainur Rahman, silakan. Ingin bertanya apa? Ingin bertanya apa? Ini pertanyaan dari Asep ini. Misal HP IP hilang, HP IP apa? iPhone hilang, apakah alamat IP-nya bisa dilacak jika menemukan mengakses sandi yang salah? Untuk kasus HP iPhone ini biasanya ada iCloud kan? Dari iCloud ini biasanya bisa dilacak IP-nya. Nah, kan? Terdapat iCloud. Jadi kan biasanya bisa terlacak. Namun kalau datanya langsung dimatiin atau langsung off dari HP iPhone tersebut, mungkin yang bisa melacaknya cuma dari pihak iBook-nya atau dari pihak kepolisian bisa melacak email dari HP iPhone yang hilang tersebut. Semoga bisa menjawab. Tuh, dari teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan lain? Tangan atau ya, silakan Mas Asep ingin bertanya apa? Mas Asep, silakan kalau ingin bertanya. Iya, terima kasih waktunya Pak Rohman. Ya, Saya silakan. ingin bertanya, bagaimana cara memilih kriteria layanan cloud yang baik? Terima kasih. Bagaimana kriteria memilih layanan cloud yang baik ya? Oke. Untuk memilih layanan cloud yang baik itu yang pertama ya seperti yang saya sebutkan tadi, kepatuhan dan sertifikasi. Tadi untuk jawabannya Mas Batiar, mungkin kita bisa memeriksa dulu cloud tersebut memiliki patuh nggak ke peraturan standar keamanan nasional, kemudian reputasinya bagaimana, bisa kita periksa. Kemudian kita bisa memilih dari segi dukungan pelanggan. Kan terkadang dari cloud tersebut sering ada masalah juga. Mungkin gagal login atau apalah. Itu kan dibutuhkan dukungan pelanggan atau CS lah istilahnya. Jadi yang pastikan untuk memilih vendor cloud yang memiliki tingkat dukungan pelanggan yang tinggi. Mulai dari waktu respon, metode komunikasinya bagaimana, dari telepon atau chat, kemudian tingkat kepuasan pelanggan yang sudah dilaporkan, itu bagaimana, itu juga perlu kita periksa. Kemudian selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga untuk memilih cloud yang baik itu dari segi biayanya. Kita perlu mengevaluasi juga biaya dengan terkait layanan yang ada di cloud tersebut. Kemudian biaya langganannya berapa, biaya penggunanya berapa, kemudian biaya tambahan untuk layanan-layanan lain, fitur tambahannya gitu. Itu dengan harga tersebut sesuai tidak dengan layanan yang disediakan oleh cloud tersebut, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Yang pertama perlu memperhatikan kepatuhan dan sertifikasinya. Kedua, perhatikan layanan yang tersedia atau dukungan pelanggannya juga perlu diperhatikan. Kemudian dari segi biayanya juga perlu diperhatikan. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Kemudian bagaimana dari teman-teman lain? Ada yang ingin ditanyakan lagi atau tidak? Ini kita sudah hampir sejam. Silakan kalau dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, saya akhiri. Oh, saya lupa
Untuk teman-teman dari UTM, ini tadi diwajibkan saya dapat informasi dari dosen pengampu mata kuliah apa saya lupa untuk melakukan rekapitulasi teman-teman yang hadir pada webinar siang hari ini. Jadi teman-teman mungkin terutama yang dari UTM bisa melakukan absensi di link di bawah ini. Sambil lalu, apakah teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Silakan buat teman-teman yang lain kalau ada yang ingin bertanya sambil mengisi absensi. Kalau untuk absensi sertifikatnya tidak perlu karena nantinya akan otomatis teman-teman yang join ini akan otomatis mendapatkan sertifikat nantinya. Oke, saya rasa vendor cloud yang bagus. Oke. Sebelumnya mohon maaf saya belum bapak-bapak ya. Kalau menurut saya sendiri vendor-vendor yang bagus itu ya seperti AWS. Kalau kalau dari segi keamanan sudah dipastikan. AWS, kemudian ada Azure. Azure dari Microsoft itu juga perusahaan besar, vendor besar ya. Kemudian ada GCP dari Google Cloud. Ada lagi Alibaba Cloud dan masih banyak lagi. Yang pastinya teman-teman harus memperhatikan tadi kepatuhan terhadap sertifikasi keamanannya. Seperti itu, semoga bisa menjawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini masih ada beberapa yang mengetik. Kita tunggu sebentar. Ini ada mungkin satu lagi pertanyaan. Ada yang masih mengetik tadi? Tunggu sebentar. Pak A sama Pak B gak ada, Kak. Waduh, untuk itu saya kurang tahu ya. Oh, untuk absensinya ya. Bentar saya edit. Wah iya, lupa guys. Mana ini nambahinnya? Apa? Kelas 4 B 4. Oke, sudah. Silakan coba di reload. Untuk absensinya sudah bisa tidak? 4A dan 4B. Oke, sambil lalu tuh. Mungkin tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ya dari teman-teman. Sebelum saya akhiri ini, mungkin teman-teman bisa on cam sebentar untuk dokumentasi lagi. Untuk silakan tolong teman-teman dinyalakan kameranya sebentar, kita dokumentasi sebelum mengakhiri. Oh, saya hentikan share screen dulu. On cam. Iya, on cam lagi buat dokumentasi ya. Dan dinyalakan kameranya teman-teman yang mau foto bareng. Yang full senyum itu siapa itu? Enggak, screen-nya gak mati kalau on cam. Cuman saya matikan aja screen-nya. Oke, saya nyalain aja ya. Ini sudah terlihat wajah teman-teman yang join. Ayo teman-teman, mungkin ada yang ingin on cam lagi, silakan. Untuk dokumentasi. Ini.
Mohon maaf, kelas B kok gak ada. Oke, nanti ya. Oke, mungkin sudah cukup ya. Saya ambil capture dulu. 1, 2, 3. Oke, yang mau ganti gaya silakan. Mau pose apapun. Oke, saya ambil capture lagi. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir mau ganti gaya enggak? 1, 2, 3. Oke, mantap jiwa, mempesona. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang menyempatkan sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara webinar siang hari ini. Untuk absensi mungkin kalau ada yang kendala nanti bisa CP langsung saya di nomor yang ada. Kemudian ya mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, see you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, saya end meetingnya ya. Terima kasih semuanya. Bye-bye.